Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Ada-ada saja tingkah orang yang mau jadi presiden. Kalau tingkahnya elegan, itu baguslah. Sikap Mas Ganjar yang merakyat dan uwongke itu bagus banget. Tapi, ada nih yang tingkahnya bertolak belakang dengan norma-norma masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Eyang Prabowo yang temperamental? Mau jadi presiden, tapi melawan norma masyarakat yang baik. Masyarakat pun terperangah oleh tingkah pola Prabowo yang masih seperti dulu. Kok masih begitu? Katanya Prabowo sudah berubah. Mengapa Prabowo mengumpat dengan kasar? Ternyata, mengubah karakter tidak semudah merekayasa public image di media sosial. Tidak semudah pakai artificial intelligence untuk membuat gambar kartun. Apalagi kalau sudah panik, maka Prabowo akan mudah gusar, marah, dan memaki-maki. Tadinya, Prabowo merasa di atas angin karena didukung oleh kekuasaan. Karena dirinya sendiri ada di jajaran kekuasaan dan berkoalisi dengan partai-partai pendukung Presiden Jokowi. Beberapa ormas pendukung Jokowi pun berhasil dia beli dukungannya. Bahkan, anak presiden pun sudah menjadi pendampingnya. Makanya, Prabowo merasa akan mudah mendapat dukungan dari masyarakat luas. Merasa bisa memenangkan suara rakyat dengan mudah. Ya, memang, hitungan di atas kertas, Prabowo akan mendapat suara sekitar 60%. Maka, Prabowo pun melangkah dengan penuh keyakinan diri. Sepertinya, ambisinya untuk menjadi presiden akan terwujud dengan lancar. Berbagai penghalang sepertinya sudah dirobohkan. Termasuk keluarga Jokowi pun sudah berhasil dia atasi. Tapi, kenyataan berkata sebaliknya. Prabowo harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak pakai lama, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat serta-merta bereaksi dengan sangat-sangat keras. Rakyat spontan memberikan reaksi perlawanan. Aksi protes dicetuskan oleh berbagai kalangan seperti jamur di musim hujan. Aksi perlawanan menjamur di mana-mana. Beberapa elemen dalam koalisi Prabowo pun ikutan protes. Bahkan, mereka ikut bermanuver menggerakkan pasukan media sosial mereka. Hahaha, itu lucu banget. Para pendukung Prabowo itu ikut meneriakkan kecaman terhadap politik dinasti. Maka, Prabowo harus menelan kenyataan pahit itu. Prabowo harus menerima fakta lapangan di luar perhitungannya. Skandal Mahkamah Keluarga itu memang parah. Skandal tersebut telah membuat kerusakan besar. Kerusakan parah dalam strategi pemenangannya. Prabowo yang kaget setengah mati pun panik tak terkira. Rencana deklarasi saat itu tertunda. Namun, Ibu Suri terus mendesak. Akhirnya, deklarasi pun tetap dilaksanakan walaupun mundur beberapa hari. Prabowo kelihatan ambisiusnya. Sudah tahu cawapresnya melanggar etika, tapi masih saja dipilih. Sesuatu yang baik harus diawali dengan baik juga. Sebaliknya, jika diawali dengan buruk, seharusnya dia berpikir untuk ke depannya, menang ataupun kalah. Sejarah akan mencatat bahwa cawapresnya Prabowo maju dengan menghalalkan segala cara, dengan politisasi yudisial di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,
Prabowo senantiasa diliputi kepanikan. Walaupun Gibran sudah menenangkan Prabowo dengan berbagai cara. Sampai pada waktu deklarasi, Gibran pun mengawali pidatonya dengan kalimat yang mencoba menenangkan Prabowo. "Tenang, Pak Prabowo, saya sudah ada di sini." Apakah Prabowo menjadi tenang? Kelihatannya belum tenang. Prabowo pun mengeluarkan jurus penenangnya. Prabowo joget-joget untuk menutupi kegelisahannya. Tapi, kerusakan akibat skandal mereka itu semakin meluas. Apalagi setelah Majelis Kehormatan MK mengadili Ketua MK dan Majelis Hakim. Ketua MK dan Majelis Hakim yang membuat keputusan tersebut divonis melanggar etika. Ketua MK dipecat karena meloloskan keponakannya untuk menjadi cawapres. Skandal Mahkamah Keluarga itu terang benderang memamerkan nepotisme. Perlawanan tak terbendung dan semakin meluas. Bahkan, skandal itu pun diangkat ke forum debat resmi. Mendengar Ganjar dan Anies kompak mempersoalkan skandal Mahkamah Keluarga, sontak Prabowo seperti kena setruman listrik jutaan watt. Prabowo tidak bisa lagi menutupi watak aslinya. Semuanya terungkap jelas di forum debat itu. Prabowo belum berubah, seperti ada masalah kejiwaan yang belum terselesaikan. Ya, Prabowo belum selesai dengan dirinya, terutama belum selesai dengan masa lalunya. Prabowo masih membawa masalah hukum berat dari masa lalu. Sekarang, ditambah lagi dengan masalah baru yang menyangkut etika dan kejiwaan. Rupanya, di luar forum debat itu, Prabowo masih menyimpan kegusarannya. Maka, begitu ada kesempatan forum yang bebas bagi dirinya untuk bersuara, begitu dia punya kesempatan, sontak Prabowo meluapkan kegusaran dan kegelisahan jiwanya. Prabowo pun melontarkan umpatan kasar. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, dasmu etik. Sungguh di luar kepantasan seorang yang mau jadi presiden. Belum berkuasa saja, sudah seperti itu. Jangan sampai orang-orang bermasalah yang selalu bikin masalah itu berkuasa.